Siapa yang tak kenal dengan mantan Presiden kedua Soeharto? Anak-anak milenial zaman sekarang pun tahu kalau Soeharto itu adalah salah satu tokoh yang hebat dan luar biasa, serta banyak berjasa dalam kemajuan dan pembangunan nasional Indonesia. Jasanya yang paling diakui antara lain karena berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada pangan. Kemudian berhasil melakukan pembangunan dengan program Pelita atau pembangunan 5 tahun. Setelah itu berhasil pula membuat sekolah-sekolah murah, menjaga harga-harga murah, dan tentu saja menjaga stabilitas politik. Karena itu pantas jika beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional. Yang paling menarik, Soeharto dikenal dekat dengan para petani. Banyak yang mengatakan itu karena beliau sendiri adalah anak dari seorang petani. Dalam hal ini, kebijakan dan programnya yang dikenang sampai sekarang antara lain adalah prioritas pembangunan, di mana di bawah kepemimpinannya sektor pertanian dijadikan pondasi utama pembangunan di masa Orde Baru, dengan tujuan membangun industri yang kuat yang didukung oleh pertanian yang tangguh. Kemudian program intensifikasi, di mana berbagai program seperti intensifikasi pertanian dilakukan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian yang didukung oleh keyakinan bahwa kemajuan bangsa harus berakar pada bumi atau tanah. Kemudian swasembada pangan. Indonesia berhasil mencapai swasembada beras yang merupakan kerja keras dari seluruh bangsa, dan keberhasilan ini diakui secara internasional oleh FAO pada tahun 1986. Kemudian ada program bantuan, di mana pemerintah memberikan bantuan langsung kepada para petani, seperti memberikan bantuan bibit sapi yang harus dikembalikan dan diserahkan kepada peternak lain, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, tentu saja interaksi langsung dengan para petani. Pertama, kunjungan rutin. Soeharto sering melakukan kunjungan ke daerah-daerah untuk bertemu dan mendengarkan langsung permasalahan petani dan peternak. Dulu, kegiatan ini sering disebut sebagai kelompok pencapir dan disiarkan oleh TVRI. Proyek percontohan seperti peternakan sapi dan kambing modern di Tapos, Bogor, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para peternak, serta menarik perhatian pejabat daerah dan para pengusaha untuk mendukung sektor ini. Nah, mantan Presiden kedua RI, Soeharto, akhirnya dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo. Menanggapi hal tersebut, DPD Partai Golkar Kabupaten Langkat menggelar syukuran. Acara syukuran tersebut diwarnai dengan doa bersama, makan bersama, dan penyantunan anak yatim. Digelar secara sederhana di kantor DPD Partai Golkar Langkat, Sabtu 15 November tahun 2025 yang lalu. Hadir dalam acara tersebut Ketua DPD Partai Golkar Langkat yang juga Wakil Bupati Langkat Tirita Borosur Bakti, Ketua DPRD Langkat Sri Bana PA, dan para anggota fraksi Partai Golkar di DPRD Langkat, beserta para tokoh masyarakat, para pemuka agama, dan anak yatim. Pemberian gelar pahlawan nasional itu patut disambut gembira, sebab jasa dan pengabdian Soeharto kepada bangsa dan negara memang luar biasa dan tak perlu lagi diragukan. Karena itu, walaupun sempat menimbulkan pro dan kontra, tapi pemberian gelar pahlawan itu tak perlu lagi dipersoalkan, seperti yang disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Langkat,
teori tabur sebakti. Pak Harto adalah presiden kedua kita. Pak Harto adalah Jenderal Besar TNI dan pendiri Partai Golkar. Jadi patut kita doakan agar semua amal ibadah yang diterima dan semua kesalahan dan dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, beliau pun ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang hadir di sini, izinkan saya membuka dengan menyampaikan sebaik pantun supaya semangat ya anak-anak semua. Pergi ke masjid untuk pengajian, duduk bersimpu sambil bersolawat. Selamat datang para hadirin sekalian. Semoga acara ini membawa manfaat. Anak dara belajar menyulam, jualan sayur dicampur kebab. Kalau saya memberi salam, jauhlah semangat hadirin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita semua. Sebelum memulai sambutan ini, saya ingin mengajak kita semua para kader dan seluruh pengurus untuk meneriakkan yel-yel Partai Golkar dengan semangat. Ya udah tahu ya, kalau saya bilang Golkar, jawabannya solid. Nah, kalau saya bilang Indonesia, maju. Ya, semangat ya. Golkar, Indonesia. Yang saya hormati Ketua DPR Kabupaten Langkat, Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Langkat, Bendahara DPD Partai Golkar Langkat, Wakil Ketua, Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Langkat, pengurus DPD Partai Golkar Langkat, semua fraksi Golkar yang hadir di sini, ada Pak Sudarita, Pak Najan, Pak Alam, Pak Sarno, Pak Ibin. Yang saya hormati ada mewakili Al-Hidayah. Yang saya hormati Pak Sareja MJ. Yang saya hormati Pak Ustadz Tahir. Yang saya hormati Bapak tokoh agama yang hadir di sini. Anak-anak yatim yang amat saya sayangi, selamat datang ya di kantor Golkar. Semangat terus ya sayangnya. Dan insan pers yang sudah hadir pada kesempatan siang yang berbahagia ini, maaf kalau ada yang tidak disebut. Semua yang hadir di sini semuanya adalah orang yang tersayang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, terutama keluangan waktu untuk dapat hadir berkumpul dalam rangka acara syukuran penganugerahan pahlawan nasional Jenderal Besar almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto yang telah diberi penganugerahan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto sebagai pahlawan nasional bidang perjuangan bersenjata dan politik pada tanggal 10 November 2025 pada saat peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara, serta doa bersama dan sekaligus menyerahkan bingkisan tali kasih kepada 20 anak yatim yang sudah hadir pada acara yang baik ini. Salawat berantai salam, mari sama-sama kita ajarkan kepada kehambaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ungkapan rasa syukur dan bahagia saya ucapkan kepada kita semua, yang dimana kita juga berkesempatan untuk melaksanakan acara syukuran ini yang seluruh sesuai dengan instruksi DPP Partai Golkar di seluruh Indonesia juga melakukan hal yang sama. Kita ketahui selain tokoh nasional dan Presiden kedua Republik Indonesia almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto
adalah salah satu pejuang pendiri Partai Golkar di Republik ini. Pada kesempatan yang baik ini juga yang dimana Allah menggerakkan hati para pemimpin bangsa ini untuk mengakui dengan jujur bahwa legenda bangsa ini, tokoh bangsa ini, bahwa tidak bisa kita lupakan almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto, Jenderal Besar TNI, punya andil, punya pengaruh, punya prestasi yang cukup untuk kita kenang sebagai Bapak Bangsa. Ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada waktu yang lalu. Adapun Partai Golkar setiap tahun selalu memperjuangkan agar almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto dapat diberikan gelar pahlawan nasional yang aman dalam perjuangan itu. Golkar selalu mendapatkan caci maki dari berbagai pihak karena ngotot memperjuangkan agar Soeharto dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Partai Golkar selalu katakan, kami yang paling bersyukur bukan hanya stigma dan penghargaan saja, akan tetapi membawa budi baik bagi bangsa Indonesia. Karena perjuangan panjang itu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya atas nama Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Langka mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah hadir dan ikut bersama-sama berdoa atas syukuran penganugerahan ini yang sudah meluangkan waktunya dalam keadaan cuaca yang baik. Dan mohon maaf saya bila masih ada di sana sini kekurangan dan kelemahan, baik dari penyediaan tempat maupun pelayanan kami yang kurang maksimal. Kami mohon maaf dan mohon ampun saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama meneriakkan yel-yel kebesaran partai kita lagi. Golkar! Indonesia! Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.